Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Asep Badut Tamam. Saya seorang guru mata pelajaran fikih di salah satu sekolah Madrasah Ibtidaiyah Cijagung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Det 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Langsa, Provinsi Aceh. Pada video ini, saya akan menyampaikan pembelajaran pada mata pelajaran fikih kelas 4 tentang materi salat Jumat. Mari kita simak bersama-sama video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Tepuk semangat. Baik, pagi ini kita melaksanakan pembelajaran tentang mata pelajaran fikih. Sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita baca doa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum melaksanakan pembelajaran pagi ini, kita akan absen dulu. Adelia Nurmahina, Adiro, Lutfiatul Mukamila, Adiro, Maria Mulfa, Adiro, Siti Sadia, Adiro, Siti Nurul Asifa Wasida, Adiro, Sania. Sakit apa? Samping. Ya. Mudah-mudahan kita doakan supaya beliau cepat sembuh untuk bisa kembali belajar seperti biasa. Baiklah, sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Satu bangsa, satu
Ihtilam. Yang ketiga, melahirkan. Yang keempat, untuk pembelajaran selanjutnya, materi tentang sholat Jumat. Nah, yang diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan pengertian sholat Jumat, terus yang keduanya dapat menyebutkan syarat wajib dan sah sholat Jumat, dan yang ketiganya kalian dapat menjelaskan rukun-rukun sholat Jumat, dan yang terakhir mampu menyimpulkan hikmah dan manfaat sholat Jumat. Baik, selanjutnya apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada hari Jumat di waktu zuhur. Sholat ini hanya wajib bagi laki-laki muslim yang balik, berakal, sehat, dan tidak sedang bepergian atau mukim. Sholat Jumat memiliki beberapa syarat wajib, syarat, sah, dan rukun, serta tata cara pelaksanaan yang harus diperhatikan agar ibadah tersebut sah menurut Islam. Yang pertama, syarat wajib. Yang kedua, sah sholat Jumat. Yang ketiga, rukun sholat Jumat. Yang keempatnya, hikmah dan manfaat sholat Jumat. Untuk memperjelas pembelajaran hari ini, mari kita melihat media ajar tentang sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi sholat Jumat. Mari kita simak materi berikut. Sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat dan dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Sholat Jumat didahului dengan 2 khotbah. Orang yang berkhotbah disebut khatib. Setidaknya ada 5 hal yang harus ada dalam khotbah Jumat, yaitu sebagai berikut: memuji Allah, berselawat pada Rasulullah, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khotbah, berdoa untuk kaum mukmin pada khotbah kedua. Hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain bagi laki-laki yang telah balik. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat Jumat bagi musafir? Musafir adalah sebutan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan tertentu. Seorang musafir yang pada hari Jumat sedang berada dalam perjalanan atau singgah untuk sementara waktu di suatu daerah yang jaraknya sudah melebihi ketentuan minimum jarak bepergian, maka menurut ketentuan Islam ia diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat dan tetap wajib melaksanakan sholat zuhur sebagaimana mestinya, dengan syarat bahwa perjalanan yang dilakukan tidak untuk hal yang dilarang Islam. Hal-hal lain yang menjadi sebab untuk seorang diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat adalah sebagai berikut. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus tetap melaksanakan sholat zuhur. Hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh kira-kira 90 km. Kondisi dan situasi perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Materi selanjutnya, ketentuan sholat Jumat. Yang pertama, Islam, balik atau dewasa. Anak-anak tidak wajib sholat Jumat. Berakal, orang gila tidak wajib sholat Jumat. Laki-laki, perempuan tidak wajib sholat Jumat. Sehat, orang sakit berat diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Bermukim, orang yang dalam perjalanan tidak wajib sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat diadakan di pemukiman. Berjamaah hendaklah dikerjakan di waktu zuhur. Sholat Jumat harus didahului oleh 2 khotbah. Apa saja amalan sunnah sebelum sholat Jumat? Mandi, bersiwak atau menggosok gigi, memotong kuku dan mencukur kumis, memakai pakaian yang terbaik dan wangi-wangian, bersegera datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar,
sholat sunat tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid, perbanyak zikir dan doa sebelum khotib naik mimbar, memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Bagaimana tata cara sholat Jumat? Berikut ini tata cara sholat Jumat secara singkat. Dimulai dari membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi, memakai pakaian yang bersih, segera pergi ke masjid. Sambil menunggu khatib naik mimbar disunahkan membaca zikir, sholawat Nabi atau membaca Al-Quran. Ketika masuk waktu zuhur, muadzin mengumandangkan azan. Khatib naik mimbar mengucapkan salam. Muadzin mengumandangkan azan yang kedua. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khatib naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib menyampaikan khutbah. Khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah, diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Pada saat khutbah dibacakan, jamaah perhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap. Setelah selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan luruskan saf serta mengisi saf yang masih kosong. Cara mengerjakan sholat Jumat dilakukan dengan awal niat sholat Jumat dan diakhiri dengan salam. Berikut niat sholat Jumat. Usolli fardul Jum'ati ra'ataini mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat Jumat 2 rakaat seperti menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Dianjurkan pada rakaat pertama membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Materi selanjutnya, keutamaan sholat Jumat. Menghapus dosa di antara 2 Jumat. Setiap langkah menuju sholat Jumat mendapat pahala puasa dan sholat setahun, mendapat pahala yang besar seperti berkurban. Nah, anak-anak, itu tadi fikih materi sholat Jumat. Semoga anak paham dan bisa melaksanakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah melihat video pembelajaran tadi, silakan kalian berdiskusi kelompok masing-masing. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Setelah mengerjakan tugas kelompok, silakan presentasikan masing-masing ketua kelompoknya. Kelompok 1 siapa? Ada wajib sholat Jumat. Ada sholat seorang muslim akan diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Sebab sholat tersebut dilaksanakan akan laki-laki serta tidak organisasi. Kelompok 2. Saat seseorang juga satu melaksanakan waktu sebelum 2 dilaksanakan secara berjamaah, 3 dilaksanakan di tempat yang terbuka atau masjid, 4 didahului dengan 2 petang,
lima tertib dan berurutan, enam tidak didahului sholat subuh. Ya, boleh silakan duduk kembali, merapikan duduknya masing-masing. Setelah tadi mempresentasikan masing-masing kelompok, kesimpulan dari materi salat Jumat itu, salat Jumat adalah salat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada hari Jumat di waktu zuhur. Salat ini hanya diwajibkan bagi laki-laki muslim yang balik, berakal, sehat, dan tidak sedang bepergian atau mukim. Salat Jumat memiliki beberapa syarat wajib, syarat sah, rukun, serta tata cara pelaksanaan yang harus diperhatikan agar ibadah tersebut sah menurut syariat Islam. Syarat wajib salat Jumat mencakup Islam, balik, berakal, laki-laki, mukim, dan sehat. Sedangkan syarat sah salat wajib antara lain dilaksanakan di waktu zuhur, dilakukan secara berjamaah dan didahului oleh 2 khutbah. Rukun salat Jumat terdiri dari khutbah pertama, duduk sejenak, khutbah kedua, dan salat 2 rakaat berjamaah. Dalam khutbah Jumat, khatib menyampaikan pesan-pesan agama, nasihat dan peringatan agar jamaah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmah dan manfaat salat Jumat antara lain meningkatkan ketakwaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, menghapus dosa-dosa kecil, serta menjadi sarana memperoleh ilmu agama melalui khutbah. Dengan demikian, salat Jumat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga momen penting bagi umat Islam untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan kualitas keimanan. Baik, setelah membacakan kesimpulan tersebut, kita akan memutar sebuah kuis. Nah, nanti jawab ya masing-masing ya. Selamat datang di channel Cerdas Cermat. Di videoku kali ini adalah tentang sholat Jumat. Kamu akan diberi 20 pertanyaan. Tiap pertanyaan, kamu akan diberi waktu 10 detik untuk menjawab. Oke, 1. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat dan meninggalkan A. Jual beli, B. Pekerjaan, C. Perbuatan keji. Wah, betul apa tidak? Jawabannya adalah jual beli. Soal berikutnya. Soal kedua. Sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat disebut A. Salat rawatib, B. Salat Id, C. Sholat Jumat. Oke, betul apa tidak? Jawabannya adalah C. Sholat Jumat. Soal berikutnya. Sholat ketiga. Perbedaan mendasar antara sholat zuhur dengan sholat Jumat adalah A. Sholat zuhur didahului oleh 2 khutbah, B. Sesudah sholat Jumat dilaksanakan 2 khutbah, C. Sholat Jumat didahului 2 khutbah. Wah, betul apa tidak? Jawabannya adalah C. Sholat Jumat didahului 2 khutbah. Selanjutnya. Soal keempat, hukum sholat Jumat bagi seorang muslim laki-laki adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Mubah. Betul apa tidak? Jawaban A. Jawabannya adalah A.
pilihan ganda. Silakan isi masing-masing ya. Sudah? Nah, boleh dikumpulkan. Baiklah, pembelajaran pagi ini tadi kalian sudah mengetahui tentang syarat-syarat salat Jumat, terus rukun-rukun salat Jumat, dan juga hikmah dan manfaat salat Jumat. Setelah melaksanakan pembelajaran pagi ini, kita tutup